Segmen Opinion. Mitra bisnis Partai Umat yang didirikan oleh Amin Rais menuntut KPU diaudit oleh tim independen dan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Amin menuduh KPU memanipulasi verifikasi faktual sehingga meloloskan partai-partai tertentu atas kekuatan politik yang besar dan menyingkirkan Partai Umat sehingga tidak bisa menjadi partai peserta pemilu. Apa komentar Anda mengenai tuntutan Partai Umat dan Amin Rais ini? Silakan 633-9160, 633-9160. Ya, saya kira Pak Amin Rais ya, saya nggak mau ngomong yang terlalu sinis ya. Tapi sebenarnya apa yang dia dapat sekarang adalah kelakuan dia sendiri. Dia dulu oke lah, zaman Pak Harto dia ada jasa ya, ngomongnya itu membawa gerbong. Tapi setelah itu Anda apa? Anda mengkhianati Gus Dur, mengacak-acak pemenang pemilu yang PDIP itu menang tapi nggak dapat jatah. Kemudian majukan Gus Dur dan turunkan Gus Dur. Kemudian acak-acak dunia politik Indonesia ini Anda yang merusak. Dan sekarang Anda ngomong-ngomong moral, ngomong-ngomong ada yang terselubung. Anda pikir nggak? Janji apa? Janji Anda itu nggak dipenuhi. Mau jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Orang ngomong itu aja. Jadi kredibilitas Anda udah hancur. Itu coba kaca dulu. Baru ngomong yang lain. Makasih. Ya, saya pikir orang tua kita ini baik mantan pejabat, mantan petinggi, terus senior, petinggi. Saya pikir Indonesia ini banyak sekali yang harus dilakukan satu pertobatan besar itu. Jadi bersalah kepala Indonesia, bersalah kepada rakyat seluruhnya, bersalah pada diri sendiri, bersalah pada orang tua leluhur. Jadi harus melakukan semua partai, termasuk orang tua, petinggi, pejabat, semua harus pertobatan besar itu. Jadi mengakui kesalahan agar mendapatkan pertolongan dan juga penghapusan kesalahan dari Tuhan untuk memperbaiki, untuk menjadi teladan contoh bagi generasi bangsa yang akan datang, karena Indonesia mau ke masa kejayaan keemasan dan Indonesia selama lebih kurang 10-20 tahun. Jadi kalau pemimpin yang senior maupun yang sudah sepuh dan juga yang sudah pensiun, ya, pejabat-pejabat termasuk petinggi-petinggi semuanya termasuk, kalau tidak memberikan contoh yang baik kepada generasi yang akan datang, maka generasi berikutnya sangat memprihatinkan. Kalau Indonesia mau maju, kenapa India bisa maju? Bahkan nanti kata nomor 3 ya. Kalau saya sih bukan nomor 3 lagi, bisa nomor 1 ngalahin USA nanti. Karena India itu nggak kayak Indonesia, tokoh-tokoh politik di sana, pejabat politiknya tuh boleh dibilang ya nggak ada sifatnya kayak Amin atau Pak Said Iqbal ya, yang partai buruh ya, itu cuma bisa bikin kacau negara doang. Kalau di sana tuh mentingin bangsa dan negaranya seperti Mahatma Gandhi. Kalau di sini tuh saya kalau kayak gitu jadi pejabat politik saya juga bingung, kok bisa kepilih ya? Saya hanya berharap bangsa Indonesia yang masih sadar Pancasila, sadarlah, janganlah ikutin tokoh-tokoh yang kayak begitu. Kalau Indonesia mau maju tapi kalau Indonesia mau kacau balau ke depannya ya saya lah. Menuntut mungkin bukan partai Pak Amin Rais saja ya, tapi ada 2 lembaga hukum yang mewakili anggota KPU dari beberapa daerah yang melayangkan tuntutan kepada KPU RI atas dugaan manipulasi data verifikasi faktual. 2 lembaga hukum tersebut adalah Firma Hukum Temis Indonesia dan Amar Law Firm dan Public Interest Law. Jadi ini sudah jelas ya, bukan hanya partai Ahmad Nasrallah tapi ada 2 firma hukum atau kantor pengacara hukum yang menuntut ini ya. Dan ini menandakan bahwa pemilu kita di 2024 nanti meragukan kejujurannya. Seperti pernah saya bilang berkali-kali di beberapa televisi dan beberapa radio, di internet, di surat kabar, saya tulis bahkan dicetak berkali-kali surat kabar, bahwa pemilu-pemilu di negara kita, di pemilu eksekutif, legislatif, yudikatif, di belakang layarnya itu settingan atau jual jabatan dari pemilu pertama dulu, seperti tahun 1955, kemungkinan besar ya, sampai tahun 2019 kemarin. Bahkan dari tahun 2014 sampai 2019 kemarin itu beredar uang jual beli jabatan di pemilu kurang lebih 200 triliun rupiah
Itu banyak yang mengatakan itu di media-media radio, televisi. Dan itu kemungkinan besar benar. Karena memang pemilu di negara kita memang di belakangnya curang-curang untuk menjadi pejabat negara di eksekutif, legislatif, yudikatif. Bahkan mau diteruskan lagi loh di tahun 2024 nanti. Jadi kalau ada kisru-kisru pemilu semacam ini, ya saya sudah tidak heran lagi. Memang seperti inilah pemilu kita. Selalu ada pro dan kontra. Berakhirnya seperti itu. Karena kejujurannya itu meragukan. Padahal pemilu itu padahal di dalam undang-undang pemilu dan pasal 5, Undang-Undang 145 yang 4 kali harus jujur dan adil. Tapi ternyata tidak benar-benar jujur dan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat nih Pak Amin Rais ini dari dulu selalu suka menuduh-nuduh. Siapapun yang berkuasa, kalau bukan dari golongan dia, ya dia tuduh ini itu. Udah biasalah kalau Pak Amin Rais yang nuduh mah santai aja ditanggapinya. Ya kalau memang dia hebat, itu ya tunjukkan bukti-bukti dong. Kan ada proses perundang-undangan pengadilan kita kan jelas jalur hukumnya. Kalau memang ada bukti dan katanya orang kuat, nilainya orang berpengaruh, ya pakailah pengaruh dia untuk tuntut secara hukum. Ngapain ribut-ribut gitu? Dari zaman dulu gak habis-habisnya ini Pak Amin Rais nih. Kalau menurut saya ya udah kalah, ya udahlah, udah gawo, udah ngotot kan malu, udah tua. Makasih. Kalau instansi pemerintah seperti KPU kalau mau diaudit semua pasti ada masalah, ya enggak? Pasti, apalagi BUMN di negeri ini. Jadi Amin Rais udahlah, ada tua. Siapa sih nggak kena Amin Rais seumur saya, bener nggak? Jangan bikin dosa lagi deh negeri ini, kasih contoh yang baik supaya masa depan penerus bangsa ini nggak amburadul, ya nggak? Udah tua, udah urusin anak cucu bini dah di rumah, udah tua, biar gitu aja sama dia. Saya terima kasih. Namanya Amin Rais mah lebih mulia daripada Amin Rais menurut saya sih. Dia itu memang udah kebangetan lah. Dari dulu sampai sekarang juga masih pengen dapat ini lagi, berburuk sangka aja. Ya menurut saya dia itu udahlah banyakin zikir, sebentar lagi juga mati. Terima kasih. Tadi Bapak yang cukup emosi. Lucu juga sih. Cuman ya kalau saya ini kan demokrasi, ya udah biar aja berjalan begitu, karena dengan begini kan juga terbukti Amin Rais sudah nggak punya gigi kan. Ya itulah demokrasi, secara alami ya akan terjadi apa yang harus terjadi. Bahkan kemarin saya dengar podcast ada yang bilang sebentar lagi Amin Rais jadi gelandangan politik gitu katanya. Itu aja lah, sudah biarin aja, kita berdemokrasi, kita santai-santai aja lah, rakyat santai-santai aja. Kalau saya berpendapat pokoknya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat umum untuk hajatan Indonesia, siapapun KPU itu memang harus diaudit. Dana bansos harus diaudit. Jadi setiap uang yang dikeluarkan, digelontorkan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, itu harus diaudit pengeluarannya. Karena gimana ya, mereka bilang 10 tapi yang keluar cuma 1. Mereka bilang 100, yang keluar cuma 2. Kita nggak tahu kan. Mereka tinggal ngomong aja enak, karena mereka penguasa. Jadi kembali lagi, sekarang ini kita nggak jelas dana berapa yang kepake. Mereka bilang segini, kita nggak tahu benar atau tidak, karena hasil auditnya tidak ada. KPU untuk penyelenggara pemilu tahun ini memang harus diaudit uangnya itu juga. Dana bansos juga, bantuan BBM juga itu harus diaudit. Berapa yang disalurkan ke masyarakat itu harus dikasih tahu juga dananya itu. Berapa yang disediakan oleh negara dan berapa yang disalurkan. Karena banyak fiktif juga kalau kita ini kan juga, ya kembali lagi. Audit dari dulu, audit semuanya itu untuk laporan ke rakyatnya itu. Dibeberkan lah semuanya itu. Jangan mereka cuma internal mereka saja. Oh anggaran sekian-sekian. Jadi kembali lagi saya bilang, penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan rakyat ini, kebutuhan rakyat ini, apapun uang yang mereka keluarkan sepeser sedikit pun, mereka memang harus diaudit. Karena kita mengecap gimana saja bisa. Saya bilang 50 juta, tapi saya nyatanya cuma keluarin 2 juta. Gitu aja kan. Gampang kalau kita soal ngecap-ngecap jadi cuma kita perlukan rakyat, data ini memerlukan laporan saja kok. Hitam atas putih. Jelas sudah. Berbohong mereka atau tidak ya itu urusan mereka lah. Yang penting mereka udah melaporkan ke rakyatnya tentang hasil audit saya begini nih, uang saya terima sekian, saya keluarkan sekian
Mau dihabiskan, mau tidak, itu urusan mereka lah. Yang penting ada laporan hitam atas putihnya, berapa yang terpakai, berapa yang dibalikan lagi ke negara. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Ya, jadi saya setuju dengan yang Bapak barusan, bahwa semua pengeluaran biaya itu tentu harus diaudit, ya, termasuk juga yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat, pemilu lah, pilkada lah, apa saja, termasuk juga anggaran-anggaran ya. Namun yang Pak Amin Rais ini, ya KPU kalau beliau merasa diragukan integritasnya, ya diaudit aja, nggak apa-apa, supaya jelas, transparan. Nah, Indonesia kan harus mau menunjukkan ini negara besar kan harus transparan, bisa dipertanggungjawabkan sedetil-detilnya, seperti yang sering disampaikan oleh keuangan transparan. Namun satu hal lagi yang sangat penting adalah Indonesia itu sampai saat ini itu juga ada jasa, juga ada dosanya dari semua bapak bangsa, ibu bangsa, mantan presiden, mantan pejabat, mantan MPR, mantan DPR, dan semuanya. Jadi menurut saya orang tua harus memberikan teladan, contoh yang baik untuk generasi yang akan datang. Jadi kalau salah ya harus ngaku salah dan harus bertobat. Kalau benar harus saling mendukung. Jadi membentuk satu kekuatan, kekompakan kekuatan yang baik semuanya. Indonesia baru bisa menuju ke Indonesia emas. Demikian. Masalah Pak Amin Rais itu memang jelas, pepatah mengatakan buruk muka cermin dibelah. Jadi selalu melihat keluarnya itu jelek, padahal cerminnya dia yang rusak ya, dia sendiri yang rusak gitu. Sebenarnya dia petualang, Bu. Jadi Pak Amin Rais ini udah kacau ya. Nah, kalau dia menuduh KPU tidak fair, KPU itu bukan personal, dia institusi gitu loh. Yang berdiri independen juga. Tapi kalau Pak Amin merasa tidak puas, menurut saya dia harus ngambil jalur hukum. Misalkan nih, sewalah pengacara yang bagus, ya Pak Hotman ataupun Pak siapalah, ya kan. Masalahnya mau nggak pengacaranya gitu loh. Dia juga akan memverifikasi kedalaman dari masalah itu sendiri. Jangan-jangan buruk muka cermin dibelah lagi gitu. Nah, kalau yang tadi penelpon 2 bulan sebelumnya, ya saya sih cuma menanggapi salah kaprah lah ya. Karena apa? Karena sejak jatuhnya Orde Baru itu ternyata bukan reformasi yang terjadi, amburadul makin dalam. Dan jahitan Pak Jokowi ini sungguh dalam dan belum terselesaikan. Nggak mungkin lah kayak Sangkuri yang dalam waktu 3 hari jadi perahu gitu loh. Ya, jadi saya rasa kita sebagai masyarakat harus melihat yang jernih gitu. Ya, yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar gitu loh. Jangan asal ngomong lah. Makasih. Sebenarnya kalau dikatakan Partai Umat ingin melakukan gugatan dan menuntut, ya tentu itu hak Partai Umat ya, silahkan saja. Cuman bukankah itu membuang energi gitu, daripada biaya, tenaga, dan sumber daya lainnya, resources yang dimiliki itu untuk gugat-menggugat, ya lebih baik diikuti saja 1 tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu, katakanlah saat verifikasi, apa sebenarnya yang menjadi titik temuan dari KPU sampai dikatakan tidak lengkap misalnya, tidak bisa mengikuti pemilu, itu apa poin-poinnya? Misalnya kantor cabangnya tidak ada di seluruh kota Madya Kabupaten sekian persen, ADART-nya harus ada penyempurnaan, dan seterusnya. Lebih baik secara fundamental itu yang diperbaiki. Karena kalau kita lihat beberapa partai yang lain yang memang bekerja secara fundamental, yang juga pendatang baru itu oke-oke saja. Bahkan salah satu kisah sukses antara 5 tahun lalu dengan sekarang itu seperti partai PSI itu patut dicontoh. Bagaimana ada anak muda itu mengembangkan banyak kantor-kantor cabang ya, merekrut kader lah dalam hal ini. Nah, dengan begitu biaya yang dihabiskan untuk pengacara, untuk mengkonsolidasi kader, untuk menggugat oleh Pak Amin bisa digunakan justru untuk betul-betul substansi memperbaiki operasional partainya, di keberadaannya di seluruh Indonesia. Jadi jangan buang waktu, sayang sih kalau hanya untuk dapat headline media. Ya nggak perlu gugat-menggugat ya, mungkin dengan prestasi-prestasi yang menyentuh kehidupan rakyat miskin itu juga dapat headline media.
Ya, kalau menurut saya sih Pak Amin Rais sudahlah, masa kejayaan sudah berlalu. Jarang siapa yang muda-muda aja. Anda kan juga pendiri partai PAN itu, tapi ternyata PAN sudah tidak percaya sama Anda. Anda sudah tua, ya tinggal refleksi diri aja udah. Kasih yang muda-muda yang bisa berprestasi dengan baik. Nggak usah terlalu ambisi. Sudah tua, udah masa berlalu, sudah selesai. Gitu menurut saya sih. Menurut saya dia Pak Amin Rais nggak bisa dilolosin itu partainya karena dia masih punya utang. Jangan lupa dia berjanji akan jalan dari Jogja ke Jakarta. Nah itu coba itu dilunasin dulu. Rakyat lihat, wah ini tepat janji. Nah mungkin juga KPU-nya bisa meloloskan. Terima kasih. Ya, itu kalau orang Jawa itu kena sabdanya sendiri tuh, kelakuannya tuh Pak Amin Rais itu kan. Dia petualang politik, sangkuni dalam waktu Orde Baru. Yang almarhum Gus Dur kan pernah disakiti sampai Gus Dur mengatakan dia akan memetik apa yang jadi ulahnya. Nah ini kan sudah memetik dia sendiri kan. Baik, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih, Mary Agustin.